Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan video pembelajaran ini ya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan beban SKS 3 SKS, dan ini adalah pertemuan kelima kita. Nah, ini kita akan pelajari pertama database dan teknologi jaringan ya, telekomunikasi yang mendukung SIM. Habis itu kita akan belajar tentang database, dan yang terakhir kita belajar tentang teknologi jaringan telekomunikasi. Oke, kita belajar tentang database dan teknologi jaringan dulu, dan pengertiannya ya. Dimana SIM itu pasti membutuhkan yang namanya database ya. Untuk bisa membuat sebuah perusahaan itu bekerja dengan optimal, bagaimana manajemennya dalam pengelolaan IT-nya dan lain sebagainya, perlu yang namanya juga database ya. Dimana database ini untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya dengan adanya SIM yang baik atau sistem informasi manajemen yang baik, SDM, keuangan, dan lain sebagainya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya dengan data-data ini. Di mana pertama birokrasinya, habis itu prosesnya bisa jauh lebih cepat gitu ya. Yang kedua adalah teknologi jaringan telekomunikasi diperlukan untuk memastikan akses data yang cepat, aman, dan dapat diakses secara luas oleh pengguna di berbagai lokasi. Nah, diharapkan dengan adanya yang namanya jaringan dan database, kemarin hardware dan sebagainya juga, dimana kalau satu kesatuan semua itu dikerjakan atau diimplementasikan dengan baik, kita bisa bekerja dimanapun dan kapanpun ya, dimana memudahkan kita bisa mengakses data dari rumah ya. Misalnya nih kalau kayak banjir di salah satu daerah. Nah, di mana tak bisa sama sekali kita bergerak misalnya banjirnya, tapi listrik aksinya lah, kita masih bisa untuk bekerja. Karena pemanfaatan sistem manajemennya, kita bisa mengakses website atau alamat adminnya itu di jaringan dimanapun kita berada. Yang penting terkoneksi dengan internet. Nah, itu diharapkan dengan SIM yang baik ya, sistem informasi yang baik itu pasti membutuhkan yang namanya database, jaringan, hardware ya, software, dan semuanya yang saling terhubung yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, database adalah kumpulan data yang terstruktur dan dikelola menggunakan sistem yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Nah, di dalam SIM ini, database digunakan untuk menyimpan berbagai informasi bisnis seperti transaksi, data pelanggan, dan laporan keuangan, dan yang lainnya ya. Nah, diharapkan dengan database management system ini ya, di mana DBMS ini adalah sebuah tools atau fitur yang dimanfaatkan yang saat ini sudah ada di dengan Microsoft, Oracle, dan lain sebagainya, mampu melakukan yang namanya pengambilan query dengan baik dan cepat gitu ya. Saat kita meminta data, mereka langsung mengirimkan sesuai dengan query yang kita minta gitu. Nah, dengan DBMS ini diharapkan itu bisa menjadi pendukung ya. Pendukung untuk sebuah perusahaan atau organisasi yang menerapkan IT di dalam perusahaannya ya, agar bisa berjalan dengan baik untuk bisa mengelola yang namanya transaksi ya, data pelanggan, laporan keuangan, sales, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, komponen utama database dalam SIM ini ada yang namanya adalah perangkat lunak ya, perangkat lunak ya, itu ada query, ada DBMS tadi sudah kita jelaskan, ada indexing dan optimization, query language, dan security dan backup ya. Kita bahas tentang DBMS-nya dulu. Tadi sudah saya jelaskan ya, di mana DBMS ini yang mengelola data, intinya ya, data-data dari perusahaan, mau itu keuangan, penjualan, dan sebagainya, yang mampu berinteraksi ya, di mana DBMS ini adalah berhubungan dengan interaksi sistem aplikasi dengan data. Tanpa adanya data, sistem tidak akan berjalan dengan baik gitu. Nah, yang kedua adalah namanya query language atau SQL maupun NoSQL. Nah, digunakan untuk mengambil, menyimpan, dan mengelola data. Di mana database saat ini tidak hanya SQL atau ya, misalnya kalau SQL itu ya biasanya kita harus menerjemahkan dulu dia mau pakai string dan lain sebagainya, berapa karakternya. Di non SQL itu kita tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Kita cukup membuat sebuah data atau sebuah table atau sebuah data yang mau kita gunakan tergantung dari yang kita inginkan, dan itu tidak perlu memikirkan berapa string maksimal dan lain sebagainya. Dan enaknya kalau NoSQL ini dia biasanya langsung tersedia di beberapa framework ya. Framework itu sudah menyediakan seperti Laravel itu punya sendiri ya,
Flutter dan lain sebagainya, dan juga bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi lain juga ya, bukan hanya dua itu. Habis itu ada namanya indexing dan optimization ya. Mempercepat pencarian data dalam jumlah besar. Nah, ini juga kita harus pelajari. Ini lebih pada saat sama aja hampir dengan query tadi. Ya, dimana saat kita ingin mencari data, kita perlu namanya indexing yang benar. Bagaimana di dalam program itu ya bisa mencari data dengan cepat gitu. Bagaimana dia mencari pencariannya, search-nya dan lain sebagainya agar data-data dalam jumlah yang besar itu bisa diakses dengan cepat gitu tanpa harus memikirkan lain sebagainya. Ya, kadang itu yang paling jadi permasalahan saat ini dalam bidang IT ya, bagaimana optimization untuk pencarian data. Tapi saat ini kayaknya sudah banyak aplikasi yang mendukung itu. Laravel ya kayaknya sudah sangat mendukung untuk search gitu ya. Dan yang terakhir adalah security and backup ya. Di mana security ini adalah menjaga keamanan dengan enkripsi dan pencarian berkala. Di mana kalau kita bisa menggunakan pihak ketiga biasanya sudah diikut ini ya security dan backup, dan yang kita hanya perlu backup aja lagi. Kalau security sudah diberikan dari perusahaan pihak ketiga yang kita gunakan ya. Habis itu di dalam DBMS tadi ada namanya Relational Database Management System. Ya, di Relational Database Management System ini adalah sistem database yang menggunakan struktur table dan relasi antar table untuk menyimpan data. Ya, kalian sudah mungkin belajar kemarin tentang, kalau kalian sudah belajar tentang database, kalian sudah tahu ini ya, di mana relasi antar data itu sangat penting ya untuk bisa mengkoneksi antar satu aktor dengan aktor lainnya atau satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, database ini menggunakan struktur query language atau SQL yang untuk memanipulasi data ya. Nah, MySQL open source ringan yang digunakan untuk sistem administrasi, SIM, UKM, aplikasi berbasis web. Ya, MySQL ini adalah salah satu contoh dari penyimpanan yang biasanya open source ya. Contoh seperti SAM dan lain sebagainya ya. Habis itu ada namanya PostgreSQL ya, skalabilitas tinggi mendukung query kompleks yang digunakan untuk sistem informasi akademik, keuangan. Habis itu ada namanya Microsoft SQL Server, sama ya. SQL, Microsoft SQL Server dan Oracle Database ini adalah pada dasarnya mereka mampu menerima atau bisa digunakan untuk data-data besar ya, di mana proses query di dalam itu cukup sangat mudah digunakan dan mampu diterapkan di mana aja gitu ya di suatu perusahaan, mau skala kecil, skala besar, skala yang menengah ke bawah. Tapi biasanya kalau orang menggunakan PostgreSQL, Microsoft SQL Server dan Oracle Database ini, mereka adalah perusahaan besar, di mana di sini juga ada beberapa fitur yang biasanya berbayar ya. Makanya ya kalau untuk yang menengah ke bawah itu biasanya hanya menggunakan MySQL untuk yang open source-nya. Tapi kalau sudah ke atas itu mereka bisa menggunakan yang kayak Oracle, Microsoft ya. Dimana banyak fitur-fitur yang memudahkan programming ya atau perusahaan dalam memanipulasi data gitu. Habis itu NoSQL adalah teknologi database yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti dokumen JSON, data streaming, dan data berbasis graph. Ya, hampir sama aja. Pada dasarnya ini untuk menyimpan data, tapi bedanya satunya tidak terstruktur, yang satunya terstruktur ya, dan satunya tidak struktur. Tapi ya sama aja sih pada dasarnya. Habis itu ada yang di dalam NoSQL ini ada namanya MongoDB ya, Firebase, Apache Cassandra ya. Ini adalah tools-tools yang tersedia di beberapa framework kayak Laravel, Flutter itu ya, banyak lagi dan tidak cuma itu ya yang bisa diterapkan menggunakan NoSQL ya. Oke, habis itu cloud database ya. Cloud database ini adalah sistem database yang berjalan di lingkungan cloud, memungkinkan akses data dari mana saja tanpa memerlukan server fisik. Pada dasarnya ini adalah tempat penyimpanannya ya, tempat penyimpanan. Kalau kita sudah punya beberapa tadi database yang dua tadi ya, kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan yang namanya lagi cloud database. Tidak terlalu membutuhkan. Tapi kalau misalnya nih ya, di beberapa kondisi ada perusahaan-perusahaan itu yang menerapkan cloud database. Misalnya untuk apa? Penyimpanan dengan kapasitas dengan besar, misalnya kayak video-video yang kapasitasnya besar, mereka pasti memerlukan yang namanya cloud database. Makanya di sini sistem database yang berjalan di lingkungan cloud memungkinkan akses data dari mana saja tanpa menggunakan server fisik. Ya, dimana biasanya kalau kita kayak kalian bisa lihat di sini ya, kayak SQL, non SQL dengan SQL ini, ya,
itu biasanya sudah menggunakan yang namanya cloud database masing-masing perusahaan. Ya, Microsoft itu ya punya sendiri. Ya, dimana kalau kita ngelola kan pakai tadi Microsoft. eh, Nah, kalau kita ingin ngelola datanya, kita bisa menggunakan yang namanya Microsoft SQL Server. Nah, dan ini adalah untuk penyimpanannya. Ya, jadi misalnya kita bisa menggunakan ini untuk penyimpanan besar ya. Jadi mana kita membuat suatu server sendiri, kayak Microsoft punya server sendiri, dan dia menggunakan yang namanya DBMS tadi ya untuk melakukan yang namanya proses query di dalamnya. Ya, nah, kan bisa lihat sendiri lah banyak di sini layanannya. Contoh Google Cloud SQL integrasi dengan layanan Google yang digunakan untuk aplikasi bisnis startup, misalnya seperti API-nya, Maps, dan lain sebagainya ya. Itu salah satu contoh pemanfaatannya. Dimana kalau kita menggunakan API untuk Maps itu, kita ada kredit misalnya. Kita habis itu melakukan pembayaran untuk bisa mengambil akses data dari situ. Ya. Oke, selanjutnya adalah data warehouse. Adalah sistem penyimpanan data yang digunakan untuk analisa data dalam jumlah besar dan business intelligence. Di mana ini yang kemarin sudah saya jelaskan, di mana data warehouse ini ya biasanya hanya untuk digunakan untuk sebagai penyimpanan data. Ya, dia digunakan untuk penyimpanan data. Nah, habis itu, kenapa ada namanya data warehouse? Diharapkan data-data dari beberapa perusahaan itu yang tersimpan dalam satu data ini yang nanti kan kita kelola untuk analisa. Ya, bisa menggunakan Google Colab dan lain sebagainya untuk menganalisa datanya. Bagaimana permintaan, bagaimana demand, habis kebutuhan dan lain sebagainya itu untuk dianalisa. Berapa jumlah kayak barang, habis itu apa saja yang diinginkan ya, untuk perusahaan-perusahaan besar, industri dan lain sebagainya ya. Makanya di sini juga di data warehouse itu ada yang nama aplikasi namanya Google BigQuery, Amazon Redshift, dan Snowflake ya. Dimana untuk melakukan analisa intinya ya di dalam data yang besar. Nah, habis itu kita akan membahas tentang teknologi jaringan telekomunikasi. Ya. Nah, di dalam LAN ini ya berfungsi sebagai jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas seperti rumah, kantor, dan gedung. Nah, habis itu ada namanya MAN atau Metropolitan Area Network ya. Ya. Melibatkan area lebih besar dibandingkan dengan LAN seperti kota atau wilayah perkotaan. Dan yang terakhir adalah Wide Area Network atau WAN ya misalnya atau kita lebih mudah bilang WAN gitu ya. Mencakup area yang lebih besar, mencakup wilayah yang sangat luas seperti negara dan benua. Oke, anggaplah LAN ini adalah gedung kita di gedung FT. Nah, MAN itu adalah contohnya misalnya kita simpelnya aja MAN itu kota Samarindanya. Nah, WAN itu adalah Indonesianya ya. Dan yang terakhir adalah wireless network atau jaringan nirkabel, menggunakan teknologi tanpa kabel seperti Wi-Fi ya, untuk menghubungkan perangkat komputer tanpa perlu kabel fisik. Nah, ini yang paling dibutuhkan saat ini ya. Di mana wireless pun punya teknologi yang sangat canggih saat ini, di mana bisa hampir sama dengan kabel untuk kecepatan download ya maupun download upload. Ya, walaupun memang udah hampir sama ya, cuma setidaknya mendekati gitu. Nah, ini prosesnya kalian sudah lihat tadi, kita sudah saya jelaskan sedikit. Misalnya LAN ini gedung-gedung kita yang ada di FT, yang ada di Unmul. Habis itu MAN itu yang satu Samarinda dan WAN itu adalah satu negara ya, luas lingkupnya lah. Oke. Ini kelebihan dan kekurangan dari LAN dan bisa kalian lihat sendiri. Pertama, kalau LAN itu kecepatannya tinggi, keamanan lebih baik, ya hanya dapat diakses dalam lingkungan internal. Kalau kita memanfaatkan untuk lingkungan internal, jadi ada beberapa universitas itu mereka bisa mengakses jurnal-jurnal internasional seperti IEEE hanya dengan mengakses internet dari dalamnya. Jadi kalau dia tidak mengakses dari dalam kampusnya, itu tidak bisa mendapatkan akses untuk mengakses jaringan jurnal-jurnal yang berbayar tadi. Ya. Jadi kita harus connect dulu di internet dari kampus, ya, baru bisa kita manfaatkan. Habis itu yang contoh ketiga adalah biaya operasi rendah, tidak memerlukan koneksi internet dan untuk komunikasi internal, dan mudah dapat dalam berbagai sumber daya, misalnya printer, file, dan aplikasi bersama. Intinya ya kalau untuk skala kecil ya kayak misalnya di fakultas ya itu enak. Ya kalau koneksi kayak kita lihat TV ya, TV itu dengan ada jaringan internet ya kita bisa mengkoneksikan dengan hanya kabel, ya, itu bisa juga. Tapi saat ini kita sudah menggunakan yang namanya
Wi-Fi ya untuk mengkoneksikan TV. Kekurangannya jangkauannya terbatas kalau kita menggunakan kabel ya, ketergantungan pada server utama, dan konfigurasi awal dan perawatan. Ya, konfigurasi awalnya yang paling sulit, bagaimana bisa diakses oleh semua orang IP-nya dan lain sebagainya. Tapi ya ini saat ini sudah mulai dikurangi ya, dimana LAN ini saat ini sudah mulai ya menggunakan yang namanya terkoneksi dengan luar dan sebagainya, dimana kan kita memanfaatkan kayak IndiHome sebagai server sebagai penyuplai internet utamanya. Habis tuh Unmul yang mengelola data jaringan di dalamnya. Nah, Unmul ini dia bisa mengelola ya kampus misalnya tidak perlu ada WiFi misalnya. Nah, menggunakan LAN. Setiap kampus, setiap fakultas itu menggunakan LAN sendiri-sendiri. Nah, setiap fakultas itu tidak bisa mengakses antar fakultas. Hanya bisa mengakses yang ada di dalam fakultasnya. Nah, itu salah satu kekurangan dari LAN ya. Nah, oke, selanjutnya adalah Metropolitan Area Network ya. Nah, di kelebihannya adalah bisa dikontrol dengan VPN atau firewall, tapi kayak saya rasa semuanya bisa dikontrol ya. Ya, dari beberapa buku yang menjelaskan seperti ini. Tapi menurut saya semuanya bisa dikontrol dengan VPN dan firewall ya, pada dasarnya saat ini. Nah, kita sudah masuk di daerah Metropolitan Area Network di mana Unmul tidak hanya ada di satu lokasi. Unmul itu memiliki beberapa kampus ya, itu ada di Banggris, Pahlawan ya, di Pulau Irian itu salah satu kampus yang punya Unmul gitu. Di mana semua jaringannya harus terkoneksi dengan servernya Unmul, aplikasi dan lain sebagainya ya. Mau itu Star dan lain sebagainya. Nah, dan lebih murah dibandingkan with area network ya, yang mana kalau area network jelas itu negara sudah ya, kita lebih ke arah situ. Kita hanya di bagian kota ya, area metropolitan. Kekurangannya tidak bisa menjangkau wilayah global, jelas dia tidak sebesar itu ya. Tapi kita bisa membuka cabang antar satu dengan lainnya dengan satu jaringan yang sama, akses server yang sama gitu. Nah, tergantung infrastruktur yang tersedia. Nah, lebih mahal dibandingkan LAN, sudah kita jelaskan tadi, LAN, yang mana rentang terhadap serangan cyber jika tidak diamankan dengan baik. Ya, pada dasarnya semua jaringan itu rentan ya dengan serangan cyber. Dan yang terakhir adalah Wide Area Network ya, atau WAN ya, atau WAN, kita sebut aja WAN ya. Nah, di mana di sini adalah dapat menghubungkan banyak lokasi ya dalam satu negara. Kalimantan, Jawa, kita punya namanya providernya adalah Telkom. Telkom adalah salah satu perusahaan BUMN yang besar di mana mereka menerapkan atau menanam jaringan fiber optik di bawah laut yang bisa terkoneksi antar wilayah kotanya itu dengan satu jaringan yang sama. Mendukung cloud computing jelas, Telkom juga mempunyai cloud computing sendiri ya, Telkom itu ya, mereka punya sendiri. Memungkinkan komunikasi global atau video conference, VoIP, dan akses data dari berbagai negara. Nah, Telkom bisa melakukan itu semua ya, dengan tadi menerapkan yang namanya fiber optik, kecepatannya pun tinggi. Jadi untuk melakukan video conference, VoIP, atau dan lain sebagainya, yang bahkan beda negara pun gampang. Pada dasarnya kita hanya perlu namanya internet intinya ya. Kecepatan lebih lambat, ya ini kita bisa abaikan. Kenapa? Karena saat ini internet sudah sangat cukup tinggi ya untuk daerah-daerah kita ya. Untuk Samarinda lah nyatanya cukup tinggi. Jadi untuk conference dan lain sebagainya sudah sangat nyaman. Nah, jelas biaya lebih mahal ya. Untuk mengimplementasikan ini perlu namanya uh, investasi besar. Karena tadi tuh perbedaan beda pulau aja kita harus menanam di bawah laut. Ya, fiber optik itu kita tanam di bawah laut agar bisa mendapatkan kecepatan yang sama dengan daerah Jawa. Ya, jauh lebih mahal. Keamanan lebih rentan, ya semuanya jaringan internet itu rentan ya pada dasarnya. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada ICP atau Internet Service Provider. Makanya kemarin kita kalau sempat gangguan massal kayak satu tempat misalnya putus saja di daerah lautnya aja yang menghubungkan itu, sudah kita KO semuanya yang ada di Kalimantan. Nah, itu salah satu kekurangannya ya. Tapi itu sudah bisa cukup teratasi saat ini di mana melakukan pengecekan secara berkala dan lain sebagainya. Jarang lah kita mengalami itu. Nah, yang terakhir adalah wireless local area network ya. Di mana ini enaknya kita tidak perlu ada yang namanya kabel ya. Fleksibilitas, mobilitas tinggi, kita bisa dimanapun selama ada jaringan internet ya. Dan device kita itu mampu menggunakan itu gitu ya. Kalau device kita tidak punya atau tidak punya alat tools atau
penangkap jaringan, kita nggak bisa melakukan itu. Habis itu yang kedua adalah instalasi lebih mudah. Dengan adanya FO, cara kita menyeberkan di rumah pun jauh lebih gampang ya. Jadi jauh lebih mudah lah. Habis itu skalabilitas lebih baik ya dari jarak antar tempatnya. Kita bisa bekerja dimanapun tanpa harus memikirkan kabel intinya. Dan terakhir ada menghubungkan banyak perangkat ideal untuk tempat umum dan perkantoran modern ya. Kalau dikasih bandwidth-nya besar. Kalau bandwidth-nya kecil, jelas kita tidak bisa juga menghubungkan dengan banyak komputer. Tergantung dari bandwidth-nya ya. Kekurangan keamanan lebih lemah dibandingkan dengan kabel, kecepatan lebih lambat dibandingkan jaringan kabel, ketergantungan pada sinyal WiFi jelas. Habis itu yang terakhir adalah gangguan jaringan. Gangguan jaringan tergantung dari ya, apakah providernya, apakah alat dari pemancar access point-nya ya. Dan selanjutnya adalah virtual private network. Ya. Di VPN ini pada dasarnya adalah bagian dari jaringan tadi juga ya. Pada saat kita menggunakan internet mau itu WiFi, kabel ya. Itu yang pasti kita ada namanya VPN, Virtual Private Network. Dimana kalau dengan VPN ini diharapkan yang pertama adalah kelebihannya memiliki keamanan tinggi, melindungi data dengan enkripsi saat digunakan di jaringan publik. Jadi saat kita misalnya nih kita ingin mengakses server kita. Nah, kalau kita menggunakan jaringan publik, kita akan menyimpan data IP, DNS, dan tempat akses yang kita tuju itu ke dalam server mikrotik ataupun Cisco ya. Nah, diharapkan dengan adanya VPN ini, kita mampu membatasi hal yang seperti itu. Nah, dengan adanya VPN, dia tidak tahu apa yang kita akses. Ya, pada saat seperti itu diharapkannya. Jadi dengan VPN itu saat kita menerapkan VPN di dalam komputer kita di jaringan publik seperti misalnya kalian lagi di bandara kah dan lain sebagainya, tempat umum lah intinya di mana jaringan itu terbuka open source untuk semua orang, kita bisa menggunakan VPN untuk menjaga hal seperti itu ya, menjaga ya. Jadi kita tidak tahu nih orang tidak tahu bahwa kita mau akses apa aja dan kita apa aja kita akses ya, tujuannya kemana aja, itu jauh lebih mudah menggunakan VPN. Akses jarak jauh yang aman, habis itu anonimitas dan privacy ya, menyembunyikan alamat tadi ya, IP, alamat. Anggaplah IP itu adalah alamat rumah kita. Jadi saat kita mau pergi mau keluar, ya misalnya kita mau beli barang, dia hanya mengirim ke alamat yang disimpan atau yang tersembunyi. Ya. Anggaplah kita hanya mengambil barangnya di tempat, misalnya kayak tempat penyedia barang. Kita nih punya rumah di sini, misalnya di daerah A. Nah, kita mau ngirim barang, kita misalnya nanti anggaplah kita ketujuannya ke pergudangan. Kita ngambil barang di gudang, kita mengakses di gudangan. Jadi orang tidak tahu rumah kita di mana. Seperti itulah contohnya. Habis itu bypass batasan geografis dan penaksis layanan yang diatasi berdasarkan lokasi. Kekurangannya kecepatan dapat lebih lambat. Jelas, kalau menggunakan VPN itu jauh lebih lambat tergantung dari tempat yang kita gunakan. Apakah itu Indonesia atau Singapura, Amerika, dan lain sebagainya. Konfigurasi bisa rumit ya. Habis itu ada namanya biaya penambahan kalau kita menggunakan premium dan ketergantungan pada server VPN jika server mengalami gangguan koneksi bila terputus. Habis itu ada cloud networking. Ya, cloud networking ini hampir sama ya, cloud networking. Internet yang bisa diakses di mana saja. Contohnya adalah satelit ya. Akses cloud ini dapat diakses di kapan saja dan dari mana saja, mengurangi biaya perangkat keras, tidak memerlukan server fisik di lokasi. Ya pada dasarnya kita penyimpanan secara online, Google Drive dan lain sebagainya ya intinya. Nah keamanannya ya kita bisa menggunakan AWS, Google Cloud ya dan Azure ya atau punya Microsoft lah intinya. Ya. Dimana kalau kita menggunakan jaringan cloud ini untuk melakukan akses data dan lain sebagainya ya tersimpan di Google Cloud itu jauh memang enak ya, mudah ya. Kayak misalnya saya nih menggunakan cloud yang punyanya Microsoft yang ada namanya adalah dari Microsoft itu ada namanya OneDrive, adalah bagian dari situ ya. Oke, selanjutnya adalah kekurangannya tergantung pada cost internet, jelas biaya langganan, keamanan dan tergantung menjadi layanan. Ya, semakin bagus suatu perusahaan itu, maka keamanan kita juga semakin baik, tapi belum jamin bahwa itu 100% aman intinya. Habis itu kurangnya kontrol langsung dapat dipegang oleh pihak ketiga atau penyedia layanan cloud. Ya. Oke, silakan nanti ditanyakan kalau ada yang kurang paham atau saya mungkin ada miss dalam penjelasan, silakan ditanyakan nanti coba kita diskusikan. Dan silakan tidak perlu harus menunggu di kelas ya. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas, silakan nanti kalau di luar ruangan atau di luar kelas kalau kalian ingin tanya silakan bertanya ke saya. Oke, sekian dari perkuliahan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.